Hai. Bismillahirrahmanirrahim warul kudusillahu wahi. Amin. Kudus kudus kudusul Rabbul koi mamluatus samal wardi min tasbihu al masdul filali mubarakal jiyati wasiati bismi rabbi al masdul filali. Kudus anta ya Allah, kudus anta khalqoi, kudus anta ghairul madi, ya man sulita udhunana arhamna. Kudus anta ya Allah, kudus anta khalqoi, kudus anta ghairul madi, ya man sulita udhunana arhamna. Kudus anta ya Allah, kudus anta khalqoi, kudus anta ghairul mati, ya man sulita udhunana arhamna. Ya Rabbana arhamna, ya Rabbana asfaqu ilaina warhamna, ya Rabbana aqbal ibadatina wassalawatina warhamna. Subhanakallahumma subhanaka ayyuhal khaliq, subhanaka ayyuhal malikul masih, ar-rabba bil qotota barik ya rabba abdika, barik ya Allah. Abana lanci bis samawat, lihat takadasi ismuka, lihat timalakatuka, litakun nasiatuka kama fis samai hasalika al-ard. Usana kafafana tinal yaum wa afir lana zulubana kama nafiruna mu'aidulon lil musnibina ilaina wala tukitna bitajibalakin naji minasiri yanna lakal mulka wal quwata wa tasliyata ila abada abadi. Amin. Assalamu alaiki ya Maryam al-asroi mutaliyatan nikmati ar-Rabbu maki mubarakati yanti binisai wa mubarakati samarutu batini kisa ya Maryam al-Qadisa walidatu lillah solili aslina nanul kototal ana wa fisyati mautina. Amin. Ya Tuhan, aku berseru-seru kepadamu, datanglah kepadaku segera, dan berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepadamu. Biarlah sholatku padamu seperti persembahan ukupan-ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, dan berjagalah pada pintu bibirku. Tetapi kepadamu ya Tuhan junjunganku, mataku tertuju, kepadamu aku berlindung, dan janganlah mencampakkan aku. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Menyampaikan masalah ibadah ya, supaya kita tidak kaget kenapa kok ada orang Kristen sholat gitu. Kita akan lihat bahwa Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Kisah Rasul 2 ayat 42 demikian bunyinya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan,
Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara-saudara, inilah dua corak ibadah gereja purba. Memecah-mecahkan roti itu adalah sakramen, ibadah sakramental. Di gereja-gereja Protestan namanya perjamuan kudus. Di gereja Katolik namanya ekaristi. Di gereja Ortodok namanya khidmatul kudus atau kurbana hadisa. Kurbana hadisa itu perjamuan kudus. Sedangkan dan berdoa itu sebetulnya di dalam teks aslinya bahasa Yunani itu jamak. Jadi sebetulnya bukan dan berdoa, dan melakukan doa-doa. Doa-doa ini sebetulnya nanti akan kita buktikan bahwa itulah sebenarnya yang disebut sebagai sholat dalam gereja Timur Tengah. Seorang bertanya kepada saya ketika kami memulai kegiatan pelayanan kami di Jakarta dengan pengajian-pengajian Injil seperti ini. Seorang pastor Katolik yang membaca kegiatan kami di Suara Pembaruan menelpon ke sekretariat, kebetulan saya yang terima, dan mengatakan, ini aliran Kristen apa lagi kok ada salat segala. Terus saya jawab, Romo, yang disebut sholat dalam gereja Ortodok itu adalah brevir dalam gereja Katolik. Brevir itu adalah ibadah saat-saat. Dan ibadah saat-saat ini dirumuskan oleh gereja purba berdasarkan penghayatan atas peristiwa Kristus. Misalnya mengapa kita sholat subuh, karena itu lambang kebangkitan Kristus yang pagi-pagi dia bangkit dari kubur. Kenapa kita sholat duha jam 9 pagi, karena itulah dimana Roh Kudus turun pada Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 15 jam 9 pagi. Kemudian mengapa kita sholat jam 12 siang? Karena waktu itu Kristus mulai disalibkan dan kegelapan mulai meliputi seluruh negeri. Kristus berada dalam sakratul maut di kayu salib. Kenapa kita sholat jam 3 petang? Karena waktu itu Kristus menyeru Eli, Eli lama sabachthani. Kenapa kita sholat itu jam 6 sore? Karena itu adalah saat gurub tenggelamnya matahari, di mana mayat Yesus diturunkan dan dikuburkan. Kenapa kita sembahyang Isya jam 7 malam? Karena waktu itu kita akan istirahat dan bersyukur atas setiap hari yang telah dikaruniakan kepada kita. Kenapa kita sembahyang jam 12 malam? Karena Kristus berkata, aku akan datang seperti pencuri di tengah malam dan hendaknya kamu berjaga-jaga. Semua sembahyang ini ada di dalam Alkitab. Terus Bapak Ibu baca di Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 di sini dikatakan, kira-kira jam 3 petang menjelang waktu sembahyang, Petrus dan Yohanes naik ke bait Allah untuk berdoa. Berarti Petrus dan Yohanes sembahyang asyar. Lalu ketika saya sajikan di forum Islam, loh ini kok sholatnya persis dengan Islam waktunya. Saya kira mestinya Islam yang persis dengan ini. Sebab ini sebelum zaman Islam. Dan terus saya katakan, ketika ini aliran apa? Loh ini bukan aliran, ini gereja induk. Kok aliran bagaimana? Gereja Ortodok itu tidak pernah pecah, yang namanya gereja Ortodok Oriental itu. Gereja Ortodok Syria itu ya gereja purba dari Antioquia itu. Bahasanya masih bahasa Tuhan Yesus, bahasa Aram. Tidak pernah pecah. Sepinter apapun, sekarismatik apapun dalam gereja purba itu tidak bisa mendirikan gereja. Makanya sekarang ini posisi kami belum gereja. Kami masih nunggu untuk menyekolahkan imam. Kami masih menunggu bagaimana nanti imam itu akan dididik di Syria. Jadi tidak segampang kemudian mengumpulkan orang, saya resmikan jadi gereja. Tidak segampang itu. Nah ini penting saudara-saudara. Dan jalan salib tadi itu namanya dalam bahasa Latin adalah Via Dolorosa. Via Dolorosa itu mengenang jalan salib Kristus. Tapi orang mengatakan, apakah ini kembali ke hukum Taurat? Siapa yang kembali ke hukum Taurat? Sebab kalau nggak sholat juga nggak dosa kok. Ini hanya merupakan sholat-sholat ibadah Kristen purba itu merupakan suatu disiplin diri. Dan itu bukan kewajiban dalam pengertian kalau ditinggalkan berdosa, kalau dilakukan dapat pahala, bukan itu. Jadi sholat-sholat dalam gereja purba itu maknanya bukan untuk mencari keselamatan, dan itu syariat kalau mencari keselamatan, tapi untuk memelihara keselamatan. Bagaimana memelihara keselamatan? Keselamatan itu kan oleh Kristus. Kapan kita menerimanya? Kapan kita mengenangnya? Setiap kali kita memecah-mecahkan roti dan anggur, ketika itu Kristus mengatakan bahwa ini sakramen darah dan tubuhku. Ketika itu kita dimanunggalkan dengan Al-Masih. Itu kan setiap minggunya mereka memecah-mecahkan roti itu. Setiap hari pertama minggu itu
ketika aku memecah-mecahkan roti, Kisah Rasul pasal 20 ayat 7. Nah, untuk menunggu dari minggu kepada minggu ini iman kita perlu dipelihara. Harapan-harapan kita perlu dijaga. Iman kita perlu diperkuat. Karena itulah kemudian dilaksanakan doa yang tak berkeputusan. Nah, doa yang tak berkeputusan ini oleh para rasul dulu sudah disusun. Loh, ini bukan ciptaannya gereja ortodok. Ketujuh waktu sholat itu semua ada di dalam Alkitab. Nanti akan saya tunjukkan. Nah, lalu Alkitab sendiri juga mengatakan ada yang namanya sa'atus sholat. Dalam bahasa Aram itu adalah idana selota, waktu sholat. Bahasa Aram itu bahasa yang dipakai Tuhan Yesus. Jadi kata Arab sholat itu asalnya dari bahasa Tuhan Yesus, selota. Saudara-saudara, sulit memang kadang-kadang menjelaskan, sebab dalam gereja Katolik dulu ada yang sholat-sholat 7 waktu itu baru kemudian pada abad 17, abad ke-16 itu baru dihapuskan dan disingkat. Hanya ada 2 saja, sholat pagi dan sholat sore. Sholat pagi itu namanya Laudes, sholat sore itu namanya Vesper. Luther ketika muncul reformasinya, dia memakai sholatnya Katolik itu. Dan ketika saya tunjukkan kepada seorang pendeta, dia mengatakan, loh, kok Kristen sholat lah? Luther panutan sampean sholat kok. Jangankan kita, Martin Luther itu sholat. Pernah nggak baca bukunya Martin Luther? The Small Catechism, katekismus kecil. Luther itu sholat. Ketika engkau setiap bangun tidur pagi, ucapkanlah Bismillah biwalibni warahil kudus, bahasa Inggrisnya in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, dan bikinlah tanda salib. Jadi tanda salib ini Luther juga bikin. Generasi ketiga setelah Luther yang berbau-bau Katolik harus dihapuskan. Jadi sebetulnya hilangnya tanda salib itu karena orang-orang Protestan kontemporer tidak mau mirip dengan Katolik. Segala yang berbau Katolik dibuang. Padahal tanda salib itu bukan dari Katolik. Gereja purba sudah ada itu sejak Irenaeus, sejak Ignatius, generasi ketiga setelah Tuhan Yesus itu sudah ada. Nah, untuk itu kita perlu mempelajari beberapa aspek ini. Tapi walaupun demikian, berbicara kepada orang Katolik atau orang Protestan klasik ya, gereja Lutheran misalnya, gereja Lutheran atau kepada gereja Katolik, itu rasanya lebih mudah daripada berbicara kepada orang Protestan atau Kristen kontemporer. Kristen model baru. Karena Kristen model baru ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan tradisi purba para rasul. Ini saya buktikan pada bulan Februari lalu saya diminta untuk memberikan ceramah atas undangan The Bible Leagues di Filipina Selatan, di daerah Islam. Saya waktu itu sempat mengunjungi Manila, dan ketika saya mengunjungi Manila pada tepat jam 12 siang, itu tiba-tiba ada bunyi sirine kuat sekali, dan setiap orang yang ada di mall itu kemudian dia berdiri dari duduknya dan kemudian membuat tanda salib dan mengucapkan doa Bapa kami. Ternyata itulah sisa-sisa sholat dalam gereja yang mayoritas beragama Katolik. Ini kalau sudah pergi ke biara Katolik, sholat itu masih ada. Akhirnya dulu sholat itu termasuk ibadah umat maupun imam. Sekarang di gereja Katolik hanya bertahan sebagai ibadah imam dan para klerus, sementara umatnya hanya dianjurkan untuk berdoa rosario dan Bapa kami. Dulunya itu sholat, saudara-saudara. Saudara tahu bahwa gereja kuno, semua gereja kuno itu ada wudhu. Gereja Katolik masih ada sisanya. Kalau masuk ke gereja, di situ ada air sedikit, membuat tanda salib dari air itu. Itu dulunya wudhu. Ya dibasuh tangannya, dibasuh kakinya. Karena kursi sudah masuk gereja, kalau ada wudhu kan kacau. Dipraktiskan. Jadi itu terjadi. Ya apa pemraktisan itu salah? Tidak salah. Tapi jangan sampai yang asli hilang. Nah, supaya jangan yang asli hilang, yang Katolik ya tetaplah Katolik, yang Protestan tetaplah Protestan, tapi pahamilah mengapa gereja purba ini perlu hadir, supaya kita tidak lupa pada masa lalu kita, dan orang yang masa lalu itu sakit ingatan kalau orang melupakan masa lalu. Sebab dia tidak ingat hari kemarinnya kayak apa gitu. Nah, saudara-saudara, itu beberapa pengantar kami, tapi justru seperti inilah. Ketika kehadiran kami pertama kali, banyak orang Kristen kaget. Sampai-sampai Bimas Protestan Jan Kawatu itu marah. Tapi Jan Kawatu juga tidak bisa berkutik. Loh, ini katanya akan mengeruhkan hubungan Kristen Islam. Lah kok malah disambut oleh orang-orang Islam? Loh, ini kan aneh. Bab saya mengatakan, Jan Kawatu itu nggak tahu Indonesia ini karena dia orang Manado, di sana tidak ada orang Islam. Saya yang lebih tahu Islam karena saya hidup di Pulau Jawa. Saya lahir dari lingkungan yang Islam. Dan saya mengerti betul.
Dan ketika perkembangan kita ini memang disambut, inilah sebetulnya awal daripada pelayanan kami. Dalam usianya yang belum ada setahun, yayasan kami itu baru berdiri tahun 11 Desember peresmiannya, tahun lalu. Dan ini resmi karena ini ada akta notarisnya dicatat di pengadilan negeri. Akta notaris Gufron Hamal. Karena waktu kami hadir itu katanya ada selebaran semua yang ditujukan kepada notaris-notaris supaya tidak ada aliran baru. Saya katakan, loh, ini bukan aliran baru. Sampean kalau menolak kehadiran gereja ortodok, sampean akan bikin sulitnya Indonesia di negara-negara Arab loh. Karena ini bukan sekedar gereja perorangan, ini gereja hierarki, gereja yang mendunia, pusatnya ada di Antioquia, Syria. Kalau menolak ini akan menyulitkan hubungan Indonesia dengan Mesir, akan menyulitkan hubungan Indonesia dengan Palestina, akan menyulitkan hubungan Indonesia dengan Syria, karena ini resmi diakui oleh pemerintah-pemerintah Arab. Nah, ini saya katakan begitu. Lalu justru ketika salah pahamnya Bimas Protestan itu sudah meluas, ini yang mencatat akta notaris ini tokoh HMI Gufron Hamal, sarjana hukum. Ya, saudara lihat, justru gereja apa ini? Kalau ini nanti akan jadi gereja, kok justru munculnya malah di backing oleh tokoh-tokoh muslim. Saudara bisa harap, selama ini saya agak kesulitan berbicara tentang Kristen di forum-forum Islam karena membawa bendera gereja barat. Ketika membawa gereja timur, tidak usah nyewa hotel, saya sudah diundang untuk ceramah tentang Kristus di Paramadina, kelompoknya Cak Nur. Nanti saya akan diundang di pengajian Padang Bulan di Jombang untuk bicara. Saya tanya sama Cak Nun, MH Idun Najib, saya mau ngomong apa? Sudahlah, sampean ngomong apa terserah. Aku nggak takon agamamu apa, yang penting pokoknya Arab katanya. Kenapa yang penting pokoknya Arab? Supaya santri-santrinya Gus Dur itu lebih belajar lagi bahasa Arab. Loh, ini kok orang Kristen lebih fasih bahasa Arabnya daripada orang Islam. Nah, itu saudara-saudara perkembangannya. Nah, saudara-saudara, selama belum waktu 1 tahun berlalu ini saya lebih banyak berceramah di lingkungan pusat-pusat kajian Islam. Beberapa kali saya berceramah di Yayasan Wakaf Paramadina yang dipimpin oleh Dr. Nurkolis Majid mengenai kekristenan ortodoks Syria dan prospeknya dalam hubungan Kristen Islam di Indonesia. Tanggapan yang cukup antusias juga bisa dilihat dari beberapa media massa. Sejak semula memang Cak Nur dan Kang Jalal, Dr. Jalaluddin Rahmat menyambut kehadiran kami, ya. Ini saya kira bisa di slide-nya bisa diputar. Yang majalah Gatra itu, Pak. Ya. Sejak semula memang Cak Nur dengan Kang Jalal ini sangat menyambut kehadiran kekristenan ortodoks Syria ini. Jadi ini tidak lagi masuk di Penabur atau di Narwastu atau di majalah Bahana. Ini majalah umum, saudara-saudara. Ya, ini sambutannya Cak Nur ini. Ya, mungkin yang halaman pertama dulu ya. Halaman pertama. Ya. Upaya menemukan kembali akar. Ajaran Kristen Ortodoks Syria hadir di Indonesia, mereka sholat 7 kali sehari dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, tidak ada lagi larangan untuk menggunakan bahasa Arab. Sudah, saya kira sudah. Karena waktu itu Cak Nur mengatakan bahwa bahasa Arab itu bukan monopoli Islam. Nah, ini yang saya katakan prakondisi. Sebelum kita muncul, kita itu harus dipahami kehadiran kita dulu. Wah, kalau kita mendirikan gereja Protestan ya tidak ditolak, itu pasti kita mau tepuk tangan, mau liturgis, itu tidak ada penolakan. Tapi kalau untuk ini kan, ini sesuatu yang baru sehingga memerlukan prakondisi dulu, saudara-saudara. Nah, itu saudara-saudara, tanggapan yang cukup antusias ya dari Kang Jalal, itu Jalaluddin Rahmat, Masjid Mizan di Bandung, penerbit Mizan, dan kemudian Cak Nur. Juga Dr. Komarudin Hidayat, ini dia menyambut ini bukan sekedar di majalah Kristen, bukan sekedar di majalah umum, saudara-saudara, tapi ini majalah dakwah Islam ini. Sudah lihat, ini belum sempat dislide-kan. Panji Masyarakat ini sebetulnya adalah majalah dakwah Islam. Ini Panji Masyarakat tanggal 10 Juni. Dalam Panji Masyarakat ini ada berita tentang kita, ya, ke Paramadina mencari persamaan. Ini mengenai Ortodoks Syria. Coba kalau kita berpikir tentang kekuatan kita sendiri, munculnya sebuah kekristenan, kok justru ini disambut antusias oleh umat Islam, termasuk dengan majalah Panji Masyarakat ini, majalah dakwah. Ini paling curiga dengan kristenisasi ini.
Saya menekankan kepada mereka, kristenisasi itu tidak ada. Kristenisasi itu adalah terma politik. Yang ada adalah evangelisasi, penginjilan. Penginjilan tidak sama dengan pengkristenan. Pengkristenan itu adalah politis, penginjilan itu ibadah. Penginjilan itu undangan untuk menerima, undangan untuk mendengarkan Injil. Kalau menolak tidak ada paksaan, tidak akan ada bujukan materi-materi. Yang untuk membujuk itu apa saya katakan? Gereja ortodok ini gereja miskin. Pusatnya aja dibantu oleh pemerintah Islam. Masa kita mau mengadakan kristenisasi dengan menyogok supermi? Kita tidak mampu. Nah, dengan begitu langsung, wah kalau gitu ini bisa jadi sahabatnya kita. Nah, dimuat di sini. Jadi ini harus ada hikmat saudara-saudara untuk melihat situasi baru di Indonesia ini. Nah, saudara-saudara, lalu juga Direktur Studi Islam Mas Budi Munawwarahman yang memimpin juga majalah Ulumul Quran, itu sejak semula dia memberi kata pengantar pada buku yang kita terbitkan mengenai gereja Arab. Meminjam istilah Clifford Geertz dalam bukunya The Religion of Java, kalau Islam itu sudah ada Islam priayi, sudah ada Islam abangan, sudah ada Islam santri. Kristen juga begitu, sudah ada Kristen priayi, contohnya GKJW, GPIB, Jawa GKJW, priayi Ambon GPIB. Sudah ada gereja abangan, gereja Betel, gereja Pantekosta. Ini spiritualitasnya abangan, sebab orang kebanyakan. Ya, tidak terlalu sulit-sulit cara berteologinya, yang penting tepuk tangan, hadirat Tuhan hadir, itu model gereja Kristen abangan. Tapi Kristen santri kan belum ada. Kristen santri, Islam santri sudah ada Gus Dur, ada Cak Nur, tapi Kristen santri kan belum ada. Nah, sekarang Kristen santri ini perlu dihadirkan. Karena itulah logika itu, maka ya semacam Gus Dur, Cak Nur, MH Ainun Najib, Kang Jalal, ya ahlan wa sahlan Kanisat Syrianiyat Ortodok. Selamat datang. Jarang umat Islam mau ngomong selamat datang pada sebuah Kristen, itu jarang. Kalau perlu malah itu dilempari batu. Nah, ini malah tidak dilempari, malah disumbang. Kan enak saudara-saudara. Jadi kita ini bukan waktunya lagi otot-ototan, menang-menangan sendiri. Marilah kita kehadiran kita dengan baik. Saya katakan kepada rekan di Paramadina, ya saya ini sering diundang ke sini untuk memberikan ceramah. Kalau misalnya nanti ada banyak audiennya yang kemudian tertarik dengan ortodoks Syria, kemudian dibaptis masuk Kristen, bagaimana? Dia jawab, ya kalau masuk Kristen karena pilihannya kami menghormati. Cuman kalau masuk Kristen dibujuk supermi, ya kami sakit hati. Nah, ini kan sudah ada komitmen. Kalau masuk Kristennya itu memang karena pilihan, kesadaran nuraninya, kita harus menghormati kesadaran itu. Islam sangat menghormati kebebasan beragama. Saya kira kalau memang dia mau Kristen ya karena memang tertarik, ya silahkan, kami tidak takut. Makanya Mas Bambang kita undang terus ke sini. Ya kalau begitu alhamdulillah wa syukurillah. Ya untuk saya katakan juga bukan sekedar lip service. Nah kalau misalnya banyak anak buah saya bawa ke sini dan kemudian masuk Islam, ya saya rela saja wong kalau itu pilihannya. Coba saudara-saudara, bagaimana hidup di interaksi di kalangan orang Jawa itu sulit. Suatu saat saya mau diterima oleh Gus Dur, mau diterima oleh Cak Nur, audensi. Kemudian waktu itu saya sudah nunggu, katanya mau diterima jam 1 sampai jam setengah 3. Cak Nur belum bisa terima saya ikut mengantar Profesor Olaf Suman dalam satu kajian. Kemudian tepat kira-kira jam setengah 4 baru Cak Nur keluar mengawinkan orang. Mengawinkan orang, rupanya pengantin laki-lakinya orang Australia yang baru masuk Islam, yang mengislamkan Cak Nur. Nah kemudian saya nyelonong aja masuk, saya kasih ucapan selamat. Selamat Anda sudah masuk Islam, saya bilang. Orang semua pada kaget, loh ini gimana? Sampean itu tokoh Kristen kok mengucapkan selamat masuk Islam? Loh saya selamat karena dia kemerdekaannya memilih itu, saya bilang. Saya kan tidak layak untuk menghujat dia, wong dia itu pilihannya dia. Nah kalau kita tidak ingin dipersoalkan, saya ini dulu Islam jadi Kristen, nggak ingin dipersoalkan, kenapa kita mau mempersoalkan orang? Asalkan rule of the game-nya itu fair gitu loh saudara. Inilah alam keterbukaan, ini alam reformasi kita sekarang ini. Marilah kita fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebenaran dengan cara yang menjantan. Saya tidak ingin ngerasani orang Islam di forum ini.
Kalau saya mau menulis tentang agama saya, gereja saya ngomong langsung hadir di forum-forum mereka kan begitu. Jadi perbedaan ya perbedaan, tapi perbedaan tidak perlu diruncingkan. Nah, lebih daripada itu sekedar performance, saya memiliki komitmen bagaimana Injil ini mesti diberitakan. Tapi dengan cara yang ramah dan tidak menimbulkan sakit hati orang lain dan tidak mengancam kehadiran orang lain. Saya sering nyinggung begini. Kita ini sedang mewarisi yang saya namakan budaya koboi. Saudara tahu koboi itu bawa kuda menaklukkan kemana-mana. Ini saya sampaikan di forum Islam. Makanya orang Kristen itu sebetulnya bawah sadarnya. Karena bentukan Eropa, Islam ini objek yang harus saya taklukkan. Harus ada program, doakan sekian persen yang mau masuk neraka. Ini semua. Belum apa-apa brosurnya dibaca. Wah ini bahaya ini. Kristenisasi. Jadi itu istilahnya orang Jawa. Ikannya mencolot, banyunya sudah butek, diubek-ubek dulu. Nah ini model barat yang tidak cocok di Indonesia. Yang menimbulkan sakit hati Indonesia. Penginjilan itu tidak usah dislogankan. Orang slogan, menangkan Indonesia. Nah yang dengar, menangkan berarti kalau menang saya yang mau dikalahkan. Sebelum kita dikalahkan, mari kita bikin benteng Islam, kan begitu. Itu naluriah. Nggak usahlah bikin stiker yang bikin yang enak-enak saja sekarang. Jesus is my way. Dulu Islam nggak pernah bikin Muslim power. Islam is never die. Dulu kan nggak ada. Itu karena reaksi dengan stiker kita. Akibatnya hanya stikernya yang besar, jiwanya juga tidak bertambah, kecuali orang yang pindah gereja. Jadi ini perlu kita renungkan. Kita tidak usah gebiar-gebiar lah, low profile saja, yang penting efektif kan begitu. Nah efektivitasnya ini juga kita mesti kolonuwun kepada Islam. Artinya apa kolonuwun itu? Saya punya pandangan seperti ini. Wong kalau mau PDI Megawati aja perlu kampanye. Artinya kalau orang nyoblos pilihannya itu pada Mbak Mega, kan harus menghormati pilihannya orang terhadap P3. Kan mesti menghormati pilihannya orang terhadap partai-partai baru yang sedang muncul misalnya. Ya kita anggap enteng-enteng aja lah, tidak usah terlalu berat. Kalaupun kita agama itu segala-galanya, Yesus itu segala-galanya, iya itu konsumsi ke dalam. Saudara tidak melanggar hukum kalau saudara mengatakan 1000 kali istri saya paling cantik, itu tidak melanggar hukum. Saudara juga tidak melanggar hukum mengatakan Yesus satu-satunya jalan, tapi di dalam gereja. Artinya bolehlah Anda mengatakan sharing, pokoknya saya yang paling bagus, iyalah boleh yang paling bagus. Buktinya apa yang paling bagus? Akhirnya orang melihat sendiri kan. Tapi salah kalau mengatakan kamu kalau nggak terima pandangan istri saya paling bagus, tak tempeleng kamu, melanggar hukum ini. Nah ini rule of game-nya harus jelas. Nah saudara-saudara, inilah beberapa hal yang perlu saya sampaikan supaya kita bisa mengerti makna kehadiran gereja santri ini. Jadi kalau saya tidak salah, mungkin juga rekan-rekan muslim itu punya harapan. Harapannya apa? Harapannya agar gereja yang berwajah Arab ini mengurangi kesenjangan kultur, mengurangi jarak kultural antara Islam dan Kristen, seolah-olah Kristen itu identik identik dengan Barat, Islam itu identik dengan Arab. Saya katakan ini bukan naliran baru, bukan ciptaan saya. Kalau saudara pergi ke Timur Tengah, seluruh gereja adalah gereja yang ngaji. Kalau saudara pergi ke Mesir, ke Libanon, pergi ke Syria, pergi ke Yordan, tidak ada gereja tepuk tangan. Ini saya tegaskan, supaya kita tidak kaget. Kaget karena di Indonesia gerejanya kebanyakan tepuk tangan. Di Timur Tengah nggak ada gereja tepuk tangan. Seluruh gereja adalah gereja ngaji. Nah, kalau di Indonesia kita bisa menerima gereja tepuk tangan, mungkin di Arab ini tidak bisa menerima gereja tepuk tangan. Toh, di sana kekristenan juga berkembang. Nah, artinya jangan membatasi karya Roh Kudus itu hanya pada cara, tetapi pada isi dan pada buah-buahnya, yaitu buah-buah Roh Kudus. Sebab karya Roh Kudus itu bukan emosi, tapi menyentuh segenap manusia, keseanteruan manusia, ya pikirannya, ya perasaannya. Ya, Roh Kudus itu tidak hanya ngomong soal emosi saja, tapi juga pikiran. Nah, bagaimana kita menemukan pemikiran-pemikiran baru yang memberikan nuansa bagi pelayanan kita di Indonesia? Minimal itulah kesimpulan seorang rekan dekat saya, bahwa Gereja Ortodoks Syria itu akan memberikan kontribusi baru bagi hubungan Kristen Islam.
yang menyaksikan bagaimana liputan 6 siang SCTV tanggal 6 Juni ya, tanggal 6 Juni ketika saya mewakili Yayasan Kanisa Ortodoksia dalam suatu doa bersama reformasi di rumahnya Gus Dur di pesantren Ciganjur. Waktu itu saya membawakan doa bahasa Arab dan santri-santrinya Gus Dur itu semua pada melihat sambil bertanya-tanya tentu saja, ini kok Kristen ada Kristen ngaji. Lalu saya katakan, Cak Nur berkata, di Timur Tengah seluruh orang Kristen mengaji. Jadi mengaji itu bukan miliknya Islam saja, sebab seluruh orang Timur Tengah itu Tuhan Yesus dulu juga ngaji. Sudah pergi ke sinagoge Yahudi sampai hari ini, tidak ada orang sinagoge Yahudi berdoa atau membaca kitab suci seperti membaca harian umum, tidak ada. Kalau di Indonesia membaca kitab suci seperti membaca Quran, itu tidak salah karena memang budaya Barat ingin praktisnya. Saudara pergi ke Israel, ke sinagoge, jangan hanya lihat-lihat tempat wisata. Masuklah ke tempat wisata sinagoge, di mana dulu Tuhan Yesus juga pernah masuk ke tempat ibadah Yahudi itu dingajikan. Sema Israel Adonai Elohim wa Adonai Echad. Itu ngajinya orang Yahudi sampai hari ini. Dan ini bukan ciptaan Ortodoks Syria. Kalau saudara pergi ke Mesir, saudara tidak pernah akan melihat monggo-monggo kita nderek Gusti pakai band, nggak ada. Kalau di Mesir saudara melihat orang Kristen, ya orang Kristen mengaji. Min masamir liabina Daudan nabi wa malikut tohir litahina laina mubarakatu muqaddasa amin. Baru dibaca mazmurnya, itu orang Mesir. Kemudian setiap kali menyanyi, yaitu dingajikan. Dan pengaji itu namanya muzammir. Saudara pergi ke Syria, di sana mengajinya pakai bahasa Arab maupun bahasa Arami. Satu-satunya gereja di dunia ini yang masih mempertahankan bahasa Yesus itu adalah gereja Ortodoks Syria. Tidak ada satupun gereja yang masih pakai bahasa Tuhan Yesus. Karena itu juga cukup kaget ketika Cak Nur berkata pada saya, itu salah, itu Islamisasi di Syria itu. Gereja-gereja Kristen itu biar saja, jangan dia-Islamkan. Saya kaget loh, ini orang Islam kok ngomongnya begini. Ternyata apa alasannya Cak Nur? Sebab kalau tempat-tempat Kristen jadi Islam, itu nantinya kita kehilangan bahasanya Nabi Isa. Punah bahasanya Nabi Isa. Saya kira benar. Jadi orang Islam kayak Cak Nur sebagai intelektual, dia punya kepedulian. Masa sih kita ini muridnya Tuhan Yesus tidak pernah tahu dulu dia ngomongnya kayak apa, bersabdanya dalam bahasa apa, tata cara doanya bagaimana. Masa kita cukup puas dengan the King James Version? Seorang pendeta mengatakan dalam terjemahan King James dikatakan in the beginning was the word. Oh, itu bukan bahasanya Injil, itu bahasanya orang Eropa. Padahal saudara kalau mau tahu, saudara ngomong bahasa Inggris lancar, tetanggamu nggak tertarik karena banyak yang bisa. Tapi kalau saudara lancar membaca satu ayat saja dalam bahasa Ibrani, Anda akan dikejar-kejar. Saya pernah, itu contoh, membaca teks-teks bahasa Ibrani. Dia dikejar sama saya dengan ibu-ibu Fatayat. Dia tanya kepada saya, itu sampean tadi membaca ayat apa? Saya jawab, itu ayatnya kitab Taurat. Dalam bahasa apa? Bahasa Ibrani. Masih ada ya bahasa yang asli itu? Bab menurut kiai saya sudah tidak ada itu bahasa aslinya Injil. Bab orang Kristen itu kalau semua membacakan terjemahan Jawa, terjemahan Mandarin, terjemahan Batak, terjemahan Indonesia. Bahkan kadang-kadang menurut saya HKBP itu lebih Batak daripada Kristen. GKJW itu lebih kuat Jawanya daripada Kristennya. Gereja-gereja suku ini akhirnya menghilangkan universalitas Injil. Karena itu perlu kita original text of the Bible itu kita munculkan. Saudara berbicara di depan forum Islam, yang saudara katakan seperti yang dikatakan dalam kitab Taurat, yaitu kitab Bereshit atau kitab Takwin pasal 1 ayat 1 yang berbunyi Bereshit bara Elohim et hasami et sa'aretz. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Coba bandingkan cara Yakub Nahuai berkhotbah dengan cara Jainuddin MZ berkhotbah. Ini saya banyak matra budayanya yang saya katakan. Orang Kristen itu sudah capek-capek baca Alkitab tuh webel begini. Sampai di forumnya orang Islam dikerutuki batu. Mari kita buka 1 Samuel pasal 19. Ini orang tidak percaya semua karena orang Islam tidak percaya kalau Alkitab itu sudah masih asli sejak semula.
Tapi yang namanya Zainuddin, dia khotbah sambil bawa begini aja khotbah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Yang artinya, sudah melihat ayat Alkitab itu dihafal, jangan usah dibawa. Jangan satu ayat tadi ucapannya apa? Sudah dari ayat 12 tadi berbunyi dan seekor di antaranya yang sesat. Nah, saudara-saudara, dan seekor di antaranya yang sesat. Tadi apa tadi ayat B tadi ya? Lewung ayat 1 aja sudah tidak hafal-hafal, apalagi hanya bahasa Indonesia. Ini akhirnya tidak menimbulkan simpatik bagi para pendengarnya. Dan kalau kita sudahlah, tidak usah ahli bahasa Ibrani, tidak usah ahli bahasa Arami, sekurang-kurangnya tahu bagaimana dulu Yesus berbicara, saudara akan mendapat simpatik yang luar biasa. Saya satu saat diundang untuk khotbah Natalan, saya tidak mau. Karena apa? Bosen sing ngrungokne wong Kristen tok. Saya ingin kalau saya khotbah itu didengarkan orang Islam juga. Karena itu saya datang. Apa mau mereka mendengarkan khotbah? Wong ini acara ritual. Ya kalau nggak mau nggak usah khotbah, namanya ceramah sajalah. Saya datang ceramah ya nggak bawa Alkitab. Ini rekan-rekan saya yang model-model gereja karismatik, Pak Bambang nggak rohani, mau khotbah kok nggak bawa Alkitab. Saya bilang, kalau saya bawa Alkitab itu yang berkerudung itu pulang semua, pilih mana? Saya nggak bawa Alkitab, Alkitabnya sudah saya hafal, saya bilang. Dan benar, ketika saya khotbah mereka malah semua mendekati saya. Ini hanya masalah kultur, saudara-saudara. Tidak ada imam ahli Taurat itu khotbah ini bawa apa ini kitab Taurat. Mereka hafal. Nah, orang Kristen ini karena membaca ayat yang berbunyi, jangan kamu bertele-tele. Wah, kalau gitu tidak boleh menghafal. Jangan disalahpahamkan. Saudara-saudara, itu masalah-masalah kultur yang ingin saya sampaikan tadi. Dan acara ini memang cukup meriah ya, disambut di kalangan muslim. Dan saya mau katakan tadi seperti dalam Kisah Rasul, Ekaristi dan sholat itu adalah dua corak ibadah Kristiani perdana. Babat Gereja Purba sebagaimana dikisahkan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 24 mencatat sejak semula orang-orang Kristen mula-mula itu bertekun dalam pengajaran para rasul dan persekutuan. Mereka selalu memecahkan roti dan melaksanakan doa-doa. Ini saya terjemahkan. Di sini dicatat kedua corak ibadah kuno, yakni ibadah sakramen, memecahkan roti, dan ibadah non sakramen, yaitu doa atau dalam bahasa Arabnya solat. Dua corak ibadah ini sebenarnya merupakan kesinambungan, lebih tepat penggenapan dari kedua corak ibadah Yahudi. Orang Yahudi itu mengenal dua namanya mahsor dan sidur. Mahsor itu adalah ibadah korban yang dilaksanakan hanya di Yerusalem. Mari kita buka Keluaran pasal 23 ayat 14. Keluaran 23 ayat 14. Saya membaca di sana, 3 kali dalam setahun hendaklah kamu mengadakan perayaan bagiku. Kalau saudara baca terjemahan bahasa Indonesia kan nggak kelihatan. Perayaan itu saudara-saudara bahasa aslinya hak. Nah, kata hak itu yang menjadi bahasa Arab haji. Seperti kata Gabriel menjadi Jibril, algebra menjadi aljabar, maka hak menjadi haji dalam Islam. Saya mau katakan bahwa terjemahan Alkitab bahasa Arab mengenal istilah haji, karena kata haji itu berasal dari kata hak. Setelah dibangunnya Hekal Salomo, Bait Allah Soleman, hak ini dipusatkan di kota suci Yerusalem. Dalam bahasa Ibrani, kata yang dipakai untuk perjalanan ke Yerusalem adalah aliyah, naik, go up to Jerusalem, naik ke Yerusalem. Ini bisa saudara bandingkan naik haji ke Mekah. Jadi orang pergi ke Yerusalem itu, kalau orang Yahudi itu namanya aliyah, le'aret hakodes. Le'aret hakodes itu aliyah kepada menuju ke tanah suci, atau aliyah le Yerusalem, naik ke Yerusalem. Saudara-saudara, kalau saudara melihat dalam bahasa Indonesia memang tidak tampak, tapi saudara bisa melihat sekurang-kurangnya dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia pergi Malang, pergi ke Surabaya, itu ya pergi ke Surabaya. Kalau dalam bahasa Inggris kan itu disebut sebagai go down to Surabaya, karena Surabaya lebih rendah daripada Malang. Tapi kalau dari Surabaya, ya saya telah pergi ke Surabaya,
from Surabaya went up to Malang, naik ke Malang. Nah dalam bahasa Ibrani juga susunannya seperti itu. Dalam bahasa Indonesia kurang lazim. Dari Malang tadi saya turun ke Surabaya, kurang lazim. Yang ada adalah pergi ke Surabaya atau bepergian ke Surabaya. Nah dalam Alkitab pergi ke Yerusalem itu adalah aliyah ke Yerusalem. Itu Zabur atau Mazmur 124. Ke suku-suku Israel naik ke Yerusalem, yaitu suku-suku bangsa milik Tuhan. Dalam bahasa aslinya Shesham alu sefatim sefatiyah. Shesham alu itu aliyah, naik. Allah itu naik. Shesham alu sebatim sebatiyah, suku-suku Yahweh. Menarik lagi Alkitab bahasa Arab menerjemahkan kata ini, kesanalah suku-suku naik untuk berhaji, yaitu suku-suku Bani Israel. Ini terjemahan bahasa Arab. Ilahunaka, kesanalah. Tas'aldu itu naik ilal hajj, untuk berhaji. Al-asbatu Bani Israel, yaitu suku-suku Bani Israel. Juga dalam bahasa Ibrani orang-orang yang pergi ke Yerusalem mengadakan hak, itu disebut ma'alot, orang-orang yang naik haji. Itu dalam bahasa Ibrani. Nah nyanyian untuk merayakan haji ke Yerusalem itu namanya Shirha Ma'alot, nyanyian orang-orang yang naik haji. Di dalam bahasa Arabnya, Alkitab terjemahan bahasa Arab, Nasidul Hujjaj. Nasid itu syair, hujjaj itu orang-orang yang berhaji. Jadi Alkitab bahasa Arab ini jelas sekali, karena mirip sekali antara bahasa Arab dengan bahasa Ibrani. Tapi kalau Inggris tidak mirip, karena bahasa Inggris itu kan kalau naik itu tidak ada itu ya. Yang penting ya pilgriming, ziarah itu dalam bahasa Inggris, pilgriming ke Yerusalem. Nah hak ini ada 3, yaitu hak Hapesa, haji Paskah, hak Hasukot, haji Pondok Daun, hak Hasavuot, haji Pentakosta. 3 perayaan haji ke Yerusalem yang namanya Paskah, Pondok Daun, Pentakosta. Paskah itu berasal dari kata Ibrani Pesah, melalui. Kenapa ketika ada 10 bala disampaikan kepada Fir'aun, bala yang terakhir yang ke-10 yang paling krisis itu adalah anak-anak sulung mati. Dan ketika itu Tuhan memberikan pertanda kepada Israel, kalau kau ingin selamat, bikin darah perjanjian, yaitu darah domba korban itu kamu cipratkan di pintu. Ketika malaikat maut mau mencabut nyawa anak-anak sulung Mesir, ketika dia melihat rumah orang Israel ada cipratan darah di pintu, darah tebusan. Ketika itu malaikat tidak lagi mencabut nyawa ini dan dia lewat dari rumah-rumah Israel yang ada darah penebusannya. Maka hak Hapesah, haji Paskah. Nah secara Kristiani Paskah ini sudah digenapi. Bukan lagi manusia dijajah di Mesir, bukan lagi manusia diperbudak Fir'aun, tetapi manusia diperbudak oleh iblis alaihi laknat. Iblis atas dia laknat Allah itu. Dan melalui bukan lagi darah korban kambing, domba, tapi darah penebusan Kristus satu kali untuk selama-lamanya. Itulah Paskah Kristen. Karena dari sudut pandang inilah, maka bagi orang Kristen haji ke Yerusalem itu tidak wajib lagi. Jadi itu dulunya ada haji perjanjian lama, sekarang tidak wajib lagi karena sudah digenapi dalam Kristus. Yang namanya Paskah Yahudi sekarang ini menjadi Paskah Kristen, yaitu perjamuan kudus. Karena itu dalam upacara perjamuan kudus dalam gereja ortodok itu nanti ritusnya itu mirip hajinya orang Islam. Ada mengelilingi mezbah, itu kan dari Mazmur. Nah kalau saudara merayakan perjamuan kudus di gereja Protestan, sudah tidak tampak lagi bentuknya kayak dulu kayak apa. Tapi tidak salah, wong itu pemraktisan. Orang barat tuh sulit berdoa dengan sujud. Ya tidak usah sujud. Mari kita sujud menyembah Tuhan, tangannya begini sambil berdiri. Ayo ke gereja ortodok, mari kita sujud ya sujud beneran. Mari kita membungkukkan diri ya membungkuk rukuk beneran. Itu orang timur dengan orang barat bedanya. Nah saudara, itu haji yang pertama. Yang kedua itu namanya sidur. Sidur itu ibadah-ibadah harian. Nah ibadah-ibadah harian itu sebetulnya ada di orang-orang Kristen itu yang namanya adalah
bahasa aslinya, bahasa Tuhan Yesus itu adalah Kisah Rasul 4 ayat 2 ayat 42 itu berbunyi, we mistau tafin hobaselota, ya mereka telah melaksanakan selota, melaksanakan sholat. Kata selota itu menjadi bahasa Arab sholat. Saudara-saudara, kata sholat itu sebetulnya berasal dari bahasa Aram, selota, bahasa yang dipakai Yesus, atas hasil yang namanya korespondensi bunyi atau fonetik koresponden, disebutkan menjadi bahasa Arab sholat. Seperti kata Ibrani syadik menjadi bahasa Arab sotik. Bahasa Ibrani Melki Sedek, raja kebenaran. Bahasa Arabnya Malik Sotik, Maliki Sotik. Jadi kata sotik itu asalnya dari bahasa Ibrani Sedek. Nah demikian juga selota menjadi solat, shalom menjadi assalam, shalom alaikum, salamu alaikum. Ini miripnya antara bahasa Arab dengan bahasa Ibrani. Nah ritus-ritus solat ini sebetulnya banyak sekali dijumpai. Misalnya kalau saudara melihat Daniel 3 kali berdoa, berlutut kepada Allah. Itu dalam bahasa Aram, itu Daniel selota kepada Allah. Daniel melaksanakan sholat kepada Allah dalam bahasa aslinya. Bahasa Inggrisnya juga prayer saja, pray gitu aja. Tapi kalau saudara lihat bahasa aslinya, itu selota. Selota itu sholat. Nah kalau saudara melihat tadi ada nyanyian, Salu salom Yerusalem, salu shalom Yerusalem, salu salom Yerusalem, salu salom Yerusalem, salom salom. Tadi yang kita nyanyikan, shalom itu sholat, saudara. Bahasa aslinya salu, salu shalom. Berdoalah untuk perdamaian Yerusalem, berdoalah untuk keselamatan Yerusalem. Bahasa Ibraninya shalu shalom. Shalu menjadi shola, menjadi shelota, menjadi sholat dalam bahasa Arab. Jadi jangan asing, kata sholat itu bukan bahasanya umat Islam saja. Sebelum zaman Islam, orang Kristen sudah memiliki tradisi yang namanya sholat atau shelota dalam bahasa yang dipakai Tuhan Yesus. Dan saudara-saudara juga mungkin melihat di dalam praktek pembacaan Mazmur orang Yahudi itu ada kata-kata sela. Nah ini menimbulkan banyak pertanyaan oleh orang-orang Barat. Engkaulah Tuhan gunung batuku, engkau tempat perlindunganku, sela. Ada kan orang Indonesia nggak ngerti apa artinya sela. Calvin mengatakan itu tanda irama dalam musik. Zaman dulu orang Yahudi baca Mazmur dingajikan kok. Musik itu kan tertentu kalau mereka ara-araan. Tapi teksnya sendiri nggak dimusikkan, teksnya sendiri itu dingajikan. Kalau orang Israel tepuk tangan itu teksnya bukan Mazmur. Yang dinyanyikan itu lagu-lagu seperti misalnya Hevenu Salom Alaikum, sebenarnya tepuk tangan. Tapi kalau teksnya sendiri itu nggak dimusikkan, teksnya sendiri itu dingajikan. Loh, saya baru tahu itu ketika saya memasuki sinagoge, saya ketemu dengan seorang rabi Yahudi, orang rabi yang tidak percaya Kristus tapi percaya perjanjian lama. Ketika dalam bacaan Mazmur itu orang-orang Yahudi itu mendengar kata sela, itu semua membungkuk. Nah kata sela itulah yang menjadi kata sholat juga dalam bahasa Arab. Jadi kalau saudara belajar tentang kekristenan ortodok ini, akar-akarnya agama Semitik, ya Islam, ya Kristen Timur, itu ketemu semua. Tapi kalau saudara pergi belajar teologi di gereja Barat, isinya saudara dapat, tapi kulitnya saudara sudah tidak dapat. Karena kulitnya sudah diganti, dipermodern dengan Barat. Nah bisa saya katakan bahwa kekristenan Barat itu isinya dipakai, kulitnya dibuang. Kalau Islam itu kulitnya justru dipelihara, isinya diganti, bukan Yesus tapi Muhammad gitu. Islam itu piringnya diambil, nasinya diganti, bukan lagi Tuhan Yesus tapi Nabi Muhammad. Kalau di Kristen Barat, nasinya Tuhan Yesusnya diambil, piringnya diganti, dibuang. Piring Timur Tengahnya itu dibuang, mungkin pakai yang lebih modern, yang lebih itu Barat ya, Barat. Nah saudara-saudara itu jadi beberapa hal yang perlu dicermati mengenai ibadah sholat. Lalu waktu-waktunya dari mana? Waktu-waktunya dari mana? Mazmur 55 ayat 18. Ada 3 waktu sembahyang di sana, yaitu dalam bahasa Ibrani Eref wa Bokir ve Sohor Rajim, bahasa asli.
Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, pagi, petang, RF, pagi dan tengah hari. Mazmur pasal 55 ayat 18. Yang diterjemahkan petang itu adalah RF dalam bahasa Ibrani. Kata RF itu di dalam doa-doa orang Ibrani yang namanya Sidur, namanya Ma'arif, pakai V. V itu beringan bagi orang Yahudi. Abraham, Ma'arif. Kata Ma'arif itu menjadi maghrib dalam Islam, atau gurub bagi orang Kristen Arab. Sholat gurub itu sama dengan sholat maghrib. Kemudian kata Sohorayim, kata Sohorayim dalam bahasa Ibrani itu tengah hari, itu menjadi duhur bagi orang Islam. Loh, lah apa rasul-rasul dulu kan sudah zaman anugerah, apa ya masih dipakai ya? Coba dibacalah, jangan kesusu dulu. Kisah Rasul 3 ayat 1. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, di situ ada waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Petrus dan Yohanes sholat asar di bait Allah. Pukul 3 petang, 3 sore. Loh, ini mungkin kebetulan aja lah Pak waktunya. Ini kan menjelang waktu sembahyang, ya ada waktunya. Oh, kalau kebetulan nggak hanya satu. Kisah Rasul pasal 10 ayat 9. 10 ayat 9. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan di dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Kira-kira pukul 12 tengah hari, Sohorayim bahasa Ibrani, bahasa Arabnya duhur. Petrus sholat duhur. Ya, cobaan ini Alkitab ini. Loh, mungkin juga kebetulan. Waktu-waktu itu baca lagi ayat 30. Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Kornelius sholat asar. Loh, ini ada kok dalam Alkitab. Lah justru ketika umat Islam tanya rekan-rekan Islam ke saya, kenapa kok sholatnya jam-jam itu kan jam-jam sengsara Kristus. Jam 3 petang memang Eli Eli lama sabaktani, itu Markus pasal 15. Jam 12 itu kegelapan mulai meliputi seluruh negeri, dan ketika Kristus disalibkan jam 12 siang. Terus saya tanya, loh kenapa Anda sholat jam-jam kok persis dengan jam-jamnya Tuhan Yesus menderita? Kita tidak tahu, yang penting Allah hanya menyuruh itu. Ya kan? Nah, itu haknya Islam, mungkin syariatnya sudah berbeda. Tapi bagi kita, jam-jam sholat itu justru diwarisi dari jam-jam sengsara Tuhan Yesus. Itu jelas sekali. Nah, kemudian saudara-saudara, itulah waktu-waktu gereja purba. Dan penyaliban Tuhan Yesus itu namanya dalam bahasa Arab itu, kalau Latinnya Via Dolorosa, bahasa Arabnya Torikul Alalam. Nah, pembagian waktu Ibrani itu ada jam pertama sekitar jam 6 pagi, jam ketiga sekitar jam 6 pagi, jam ke-6 jam 12 siang, jam ke-9 jam 15 petang. Itulah dalam bahasa aslinya. Menurut perhitungan waktu seperti itulah Kisah Rasul mencatat bagaimana rasul-rasul dan umat Kristiani mula-mula dengan setia menunaikan waktu-waktu tersebut. Dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia, penyebutan waktu-waktu sudah disesuaikan dengan perhitungan waktu modern. Nah, saudara-saudara, itu data-data Kisah para Rasul. Lalu kenapa kita sembahyang jam 12 malam? Itu antara lain kitab Jabur 1962. Jabur itu Mazmur, saudara, kalau bahasa Arabnya Masamir atau Jabur. Jabur pasal 119 ya, 119 ayat 62. Di situ kita membaca demikian. Tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu. Tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu. Apakah ini juga dilestarikan oleh para rasul? Kisah Rasul 16 ayat 25. Kisah Rasul pasal 16 ayat 25. Di sini disebutkan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Jadi itu tradisi-tradisi purba. Lalu mengapa 7 kali? Dan itu memang hitungan yang ada di Alkitab. Mazmur 119 164. Pasal 119 ayat 164. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau karena hukum-hukummu yang adil. Inilah latar belakangnya sholat dalam gereja kuno.
Dan ini bukan hanya gereja ortodoks Syria, gereja ortodoks Koptik di Mesir, gereja Armenian di Armenia, gereja ortodoks Rusia di Rusia, gereja ortodoks Martoma di India, semua mengenal sholat ini. Hanya kalau umat sibuk, kalau tidak bisa 7 silahkan 3, kalau tidak bisa 3 silahkan 2. Jadi ini suatu anjuran yang bisa disesuaikan dengan kita. Tapi kenapa jam-jamnya dipelihara? Untuk mengenang peristiwa Kristus itu. Karena bagi orang timur itu pangiling-iling itu perlu, saudara-saudara. Kalau orang barat nggak pernah mengenal pangiling-iling kecuali ulang tahun. Kalau orang Jawa itu pangiling-iling kan juga ada. Demikian juga agama Timur Tengah itu juga seperti itu, di mana Kristus itu muncul. Tapi pangiling-ilingnya bukan seperti pangiling-iling model kita. Pangiling-ilingnya itu memiliki makna teologis, karya keselamatan Allah itu tadi. Nah, kita mengenal inilah data-data Alkitab. Lalu bagaimana data-data sejarah gereja purba? Tahun 95 Masehi. 95 Masehi ini bukan sumber Alkitab, tapi sumber non-Alkitab yang sejaman dengan Alkitab. Tulisan yang namanya Didache ton Apostolon itu menuliskan bahwa 3 kali sehari dalam doa-doamu ucapkanlah doa Bapa kami seperti yang diajarkan oleh Tuhan.